Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, yang terhormat Ibu Amrina Izatika, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Irawan dengan NPM 2013053085 selaku moderator sekaligus penyaji materi pada kesempatan kali ini. Tentu saja di sini saya tidak sendirian, saya ditemani beberapa rekan saya. Yang pertama ada Lutfi Liana Pramesti dengan NPM 2013053083 selaku penyaji materi yang pertama. Yang kedua Rita Septiana dengan NPM 2013053048 selaku penyaji materi kedua, dan Tama Abdella Sancari dengan NPM 2013053176 dengan selaku penyaji materi ketiga. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan ataupun menyajikan materi terkait tentang prinsip pembelajaran adaptif, pembelajaran berbasis TIK, pembelajaran yang berorientasi pada fenomena kehidupan, dan pembelajaran dengan mempertimbangkan masa depan. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Lutfi. Kepadanya dipersilahkan. Pembelajaran adaptif. Adaptif berasal dari bahasa Inggris yaitu adapts yang artinya menyesuaikan dengan. Maka, pembelajaran adaptif bagi anak berkependidikan khusus merupakan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi siswa. Artinya di sini yang menyesuaikan adalah pembelajaran itu sendiri, baik metode, alat atau media pembelajaran, dan lingkungannya, bukan hanya siswanya saja. Bahkan Irham Hasmi pada tahun 2003 menyebutkan bahwa pembelajaran adaptif merupakan pembelajaran biasa yang dimodifikasi dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari, dilaksanakan, dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dengan demikian, pembelajaran adaptif atau ABK ini hakikatnya adalah pendidikan luar biasa atau yang biasa kita sebut dengan PLB. Sebab di dalam pembelajaran adaptif bagi ABK yang dirancang adalah pengolahan kelas, program, dan layanannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adaptif pada intinya adalah modifikasi aktivitas, metode, alat, atau lingkungan pembelajaran yang bertujuan untuk menyediakan peluang kepada anak dengan kebutuhan khusus mengikuti pembelajaran dengan tepat, efektif, serta mencapai kepuasan. Prinsip utama dalam modifikasi aktivitas adalah penyesuaian aktivitas pembelajaran yang disesuaikan dengan potensi siswa dalam melakukan aktivitas tersebut. Ciri-ciri pembelajaran adaptif. Sebagai pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, pembelajaran adaptif mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperhatikan perbedaan individu siswa. Pada dasarnya, setiap manusia tidak ada yang sama. Oleh karena itu, dalam pembelajaran yang adaptif, guru sangat memperhatikan perbedaan dari setiap siswanya yang implikasi. Dalam proses pembelajaran di kelas, hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh siswanya. Yang kedua, sebagai alat untuk memperbaiki atau meminimalkan dampak dari kelemahan yang siswa miliki. Contohnya, anak dengan gangguan penglihatan namun masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision yang menetap, maka dalam proses pembelajarannya jangan dipaksakan menggunakan huruf braille untuk baca, tetapi gunakanlah huruf awas yang disesuaikan dengan tingkat penglihatannya. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Pembelajaran adaptif harus dapat mengakomodasikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak dengan kebutuhan khusus. Di sini contohnya anak dengan kemampuan IQ yang di atas rata-rata, maka dalam proses pembelajarannya jangan disamaikan dengan siswa yang lainnya. Namun, berikanlah pengayaan baik dengan materi yang sama yang punya tingkat kesulitannya lebih tinggi atau melanjutkan materi selanjutnya. Lalu ada prinsip-prinsip pembelajaran adaptif. Yang pertama yaitu kesempatan belajar. Kegiatan pembelajaran perlu menjamin pengalaman siswa untuk secara langsung mengamati dan mengalami proses, produk, keterampilan, dan nilai yang diharapkan. Yang kedua, motivasi.
Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang ketiga, latar atau konteks. Guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan-pengulangan materi yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi anak. Lalu yang keempat, keterarahan. Setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan sasaran dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Yang kelima, menyenangkan. Kegiatan belajar perlu menyediakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Yang keenam, hubungan sosial. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran dan mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah. Selanjutnya, belajar sambil bekerja. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus banyak memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan praktek atau percobaan atau menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya. Yang terakhir, individualisasi. Guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya, dalam menyerap materi pelajaran, ketepatan maupun kelambatannya dalam belajar, dari perilakunya sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai. Baik, terima kasih kepada Saudari Lutfi yang sudah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tamam. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran berbasis TIK. Pertama, apa sih TIK itu sendiri? TIK merupakan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu sebuah tempat yang mewadahi semua peralatan teknis yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Susanto sendiri menyatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana atau media yang dipakai untuk kebutuhan transfer file baik berupa data maupun informasi. Selain itu juga sebagai alat komunikasi searah maupun dua arah. Pembelajaran berbasis TIK itu sendiri memiliki berbagai fungsi. Yang pertama yaitu sebagai media atau alat. Contohnya saja dalam hal ini guru dapat menggunakan media atau alat berbasis TIK sebagai untuk meningkatkan pemahaman materi terhadap siswa. Selanjutnya yang kedua, teknologi memiliki fungsi sebagai ilmu pengetahuan. Pada dalam hal ini, teknologi diposisikan sebagai disiplin ilmu. Ada beberapa perguruan tinggi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini sendiri sebagai jurusan. Contoh jurusannya yaitu jurusan informatika. Selanjutnya yang terakhir, teknologi memiliki fungsi dan peran sebagai bahan materi. Contohnya saja, seorang siswa dapat menggunakan komputer untuk mengakses atau mendalami materi yang sedang ia pelajari. Selanjutnya, ada beberapa standar kompetensi guru yang harus dikuasai dalam penguasaan TIK itu sendiri. Yang pertama, guru dapat mengoperasikan komputer personal dan periferalnya atau perangkat pendukungnya. Yang kedua, guru dapat merakit, menginstalasi, men-setup, memelihara, dan melacak serta memecahkan masalah atau troubleshooting pada komputer personal. Yang ketiga, melakukan pemrograman komputer dengan salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek. Yang keempat, mengolah kata atau word processing pada komputer personal. Yang kelima, mengolah lembar kerja atau grafik dengan komputer personal. Yang keenam, mengelola pangkalan data atau database dengan komputer personal maupun komputer server. Yang ketujuh, membuat presentasi yang interaktif serta kreatif yang memenuhi kaidah komunikasi visual interpersonal. Selanjutnya dalam pelangsungan pembelajaran berbasis TIK itu sendiri yang pastinya memiliki beberapa kendala atau mengalami beberapa kendala dalam penyampaiannya. Yang pertama yaitu pengembangan software atau perangkat pembelajaran TIK ini masih relatif mahal. Yang kedua, memerlukan pengetahuan dan keterampilan pemrograman untuk mengembangkan bahan ajar atau software pembelajaran berbasis TIK itu sendiri. Yang ketiga,
program yang tersedia saat ini belum memperhitungkan kreativitas siswa. Yang keempat, yaitu mengurangi interaksi siswa dengan pengajar atau siswa dengan dirinya sendiri. Yang kelima, proses pembelajarannya itu sendiri cenderung kepada pelatihan, bukan daripada pendidikan. Yang keenam, meski keberadaannya itu sudah luas, namun ada beberapa daerah yang semua tempatnya masih belum terjangkau fasilitas atau internetnya. Yang ketujuh, semakin canggih peralatan TIK itu sendiri, semakin memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dalam pembelajaran berbasis TIK dalam pendidikan itu sendiri. Oke, dalam mengatasi beberapa kendala tersebut, dapat dilakukan beberapa hal solusi. Contohnya saja, kita dapat mengirimkan beberapa guru untuk melakukan penataran atau workshop untuk mendalami media pembelajaran berbasis TIK itu sendiri. Yang kedua, kita juga dapat melakukan seminar atau mendatangkan sumber ahli terkait dengan media pembelajaran berbasis TIK itu sendiri. Yang ketiga, kita juga dapat melakukan studi banding ke sekolah lain. Yang keempat juga, kita dapat meningkatkan sarana terkait teknologi itu sendiri untuk menunjang beberapa pembelajaran. Sekian pembahasan dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Tamam yang sudah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rita. Kepadanya dipersilakan. Pembelajaran yang berorientasi pada fenomena kehidupan. Poin yang pertama ada pembelajaran IPA dan keterkaitannya dengan fenomena kehidupan. Perlu kita ketahui bersama bahwa fenomena kehidupan perlu dipahami oleh setiap manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari pemahaman dirinya terhadap konsep ilmu pengetahuan alam. Nah, konsep ilmu pengetahuan alam sendiri berasal dari fenomena alam. Dan fenomena alam ini dapat kita pelajari dari proses pendidikan. Meskipun pada kenyataannya banyak di antara masyarakat kita yang kurang memahami bagaimana penerapan konsep ilmu pengetahuan alam dengan kehidupan dunia nyata. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran IPA kurang berorientasi pada keaktifan siswa dan juga kontekstual kehidupan sehari-hari, sehingga anak murid kita atau peserta didik akan sulit memahami bagaimana contoh dari proses penerapan IPA dalam kehidupan nyata. Oleh karenanya, diperlukan adanya inovasi ataupun perbaikan terhadap proses pembelajaran IPA, sehingga anak-anak nanti akan lebih mudah memahami dan juga memiliki pemikiran yang mantap terhadap pembelajaran IPA dan akan lebih mudah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua adalah tujuan dan manfaat dari pembelajaran yang berorientasi pada fenomena kehidupan. Secara umum, pembelajaran yang berorientasi pada fenomena kehidupan memiliki tujuan untuk memfungsionalkan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu untuk mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa yang akan datang. Nah, secara khusus, pembelajaran yang berorientasi pada kecakapan hidup ataupun life skill memiliki tujuan yang pertama, mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, ada mengembangkan pendidikan untuk memfungsionalkan sesuai dengan kehidupan peserta didik agar mereka dapat menghadapi kehidupan yang akan datang. Lalu yang ketiga, ada memberikan kesempatan bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, di mana pembelajaran ini sesuai dengan prinsip pendidikan dan yang berbasis luas. Poin ketiga ialah pengembangan metode pembelajaran berorientasi pada kehidupan. Salah satu mata pelajaran yang dapat kita pelajari dalam penerapan pembelajaran life skill ialah mata pembelajaran IPA. Sebab mata pembelajaran IPA sendiri mencakup alam semesta dan juga gejala-gejala yang terjadi di dalamnya.
Oleh karenanya, dalam pengembangannya, pembelajaran IPA tidak harus berorientasi pada akademik siswa saja, namun lebih kepada pemahaman siswa bagaimana ia mampu memahami dengan baik apa yang kita sampaikan dan mampu juga menerapkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, kesulitan yang mungkin saja dapat kita temui dalam proses pembelajaran ini ialah proses pemahaman siswa terhadap apa yang kita sampaikan mungkin akan memakan waktu yang cukup lama, sebab siswa tidak akan langsung paham dengan apa yang kita sampaikan. Oleh karenanya, guru harus memiliki metode pembelajaran secara terus-menerus berulang dan juga berkelanjutan agar memudahkan siswa memahami apa yang kita sampaikan dengan baik dan juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada Saudari Rita yang sudah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, materi selanjutnya yaitu pembelajaran dengan mempertimbangkan masa depan. Pada tahun 1989, Hofge telah meramalkan bahwa pendidikan di masa depan cenderung menjadi luas, terbuka, beraneka ragam, dan terjangkau oleh siapapun yang ingin belajar tanpa mengenal usia, jenis kelamin, pengalaman belajar sebelumnya, dan sebagainya. Nah, seiring dengan perkembangan internet tersebut, maka strategi pembelajaran pun bergeser dengan muncul berbagai strategi pembelajaran yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi dari model era learning, smart classroom teknologi, virtual classroom, blended learning, dan juga masih banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa diakses secara virtual. Dalam kesempatan ini strategi yang paling mungkin untuk diterapkan di Indonesia yaitu blended learning. Apa sih blended learning itu? Nah, di sini akan kita bahas secara mendalam. Jadi, blended learning ini merupakan salah satu pembelajaran yang berbasis pada masa depan. Kenapa? Karena dampak pada perkembangan sekarang ini cenderung pembelajaran, terutama dalam pembelajaran di masa depan, telah mengubah pendekatan pembelajaran tradisional ke arah pembelajaran ke masa depan yang disebut sebagai pembelajaran abad pengetahuan, bahwa orang dapat belajar di mana saja, baik di ruang kelas ataupun kuliah, di perpustakaan, di rumah, di jalan, kapan saja, tidak sesuai dengan jadwal, bisa pagi, siang, ataupun sore, serta malam. Nah, dengan internet, model penyampaian informasi bisa melalui banyak jalur seperti berbasis multimedia, yaitu menghubungkan teks, diagram, dan gambar dengan video. Dan suara sangat menunjang kemampuan menstreaminasikan informasi yang bermakna dan bersifat maya ataupun juga virtual. Nah, sebelumnya apa sih blended learning ini sendiri? Jadi, blended learning ini adalah metode belajar di mana proses belajar tatap kelas terpadu dengan proses e-learning secara harmonis. Nah, kenapa harus model blended learning? Nah, karena model blended learning ini sangat cocok dikembangkan ataupun diterapkan di era sekarang ini, di era virtual ataupun di era zamannya teknologi sekarang ini. Saya pernah membaca sebuah artikel ataupun blog yang mengemukakan bahwa di tahun 2030-an bahkan 2040-an semua kegiatan akan dilaksanakan secara virtual, baik itu belajar ataupun belanja. Namun kita belum sampai ke tahun itu, kita sudah berada di tahun 2020-an, kita sudah dihadapkan dengan situasi seperti itu. Karena adanya pandemi, kita diharuskan melakukan semuanya secara virtual. Bahkan ingin belanja, sekarang banyak marketplace seperti Shopee, terus Lazada dan semacamnya. Ketika kita ingin membeli sesuatu, bahkan ketika kita ingin belajar pun sudah banyak sekali platformnya, seperti webinar, seminar yang diselenggarakan oleh instansi ataupun organisasi. Nah, di situ kita bisa belajar, tidak memandang usia ataupun tidak memandang waktu. Di situ kita bisa belajar pagi, siang, dan sore. Kita juga bukan hanya mahasiswa yang belajar di situ, tetapi ada juga para dosen, ada juga siswa SMA. Nah, jadi dengan perkembangan zaman ini, teknologi sangat berperan. Nah, kembali lagi pada pembelajaran berbasis masa depan.
Oke, sebentar, ada problem. Oke, kembali lagi ke pembelajaran berbasis masa depan, yaitu blended learning. Nah, jadi blended learning ini mempunyai 3 komponen pembelajaran. Yang pertama, online learning. Yang kedua, pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, belajar mandiri. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, online learning. Nah, online learning ini merupakan salah satu komponen blended learning. Nah, di mana online learning ini memanfaatkan internet sebagai salah satu sumber belajar. Online learning ini mempergunakan teknologi internet berbasis web untuk mengakses pembelajaran dan memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran. Sekarang ini seperti contoh pembelajaran di classroom, itu merupakan salah satu platform online learning. Nah, selain itu kita juga bisa belajar di YouTube gitu. Di sana di YouTube sangat banyak tutorial dan juga pembelajaran yang bisa kita akses. Yang kedua yaitu pembelajaran tatap muka. Nah, pembelajaran tatap muka ini merupakan salah satu komponen dari blended learning ini. Nah, pembelajaran tatap muka, siswa dapat lebih memperdalam apa yang dipelajarinya secara online ataupun sebaliknya, siswa dapat memperdalam pembelajaran yang misal nih, si A ini dia belajar tatap muka, itu bisa pembelajaran yang ia dapat di tatap muka bisa diperdalam dengan online learning. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika si A ini belajar dengan online learning, maka si A ini bisa mempertajam ataupun memperdalam ilmu ataupun pembelajarannya pada saat pembelajaran tatap muka. Karena online learning ini dan pembelajaran tatap muka merupakan komponen dari blended learning. Baik, yang ketiga yaitu belajar mandiri. Apa sih belajar mandiri itu? Jadi belajar mandiri ini merupakan salah satu proses belajar di mana peserta didik memegang kendali atas pengambilan keputusan terhadap kebutuhan belajarnya dengan sedikit memperoleh bantuan dari guru ataupun instruktur. Nah, belajar mandiri ini merupakan salah satu komponen dalam blended learning, karena dalam online learning di dalamnya terjadi proses belajar mandiri. Jadi saling berkaitan antara online learning dan juga belajar mandiri. Ketika kita belajar di online learning, itu secara tidak langsung kita juga belajar mandiri. Misal nih, saya belajar memakai Classroom dan secara tidak langsung saya juga bisa belajar mandiri gitu. Saya belajar dari YouTube, belajar dari virtual, belajar dari YouTube, mencari tentang bagaimana caranya belajar kubus-kubus dan juga balok-balok yang ada di YouTube. Nah, itu secara tidak langsung saya memahaminya secara mandiri tanpa adanya mentor ataupun seorang guru. Ya baik, mungkin itu saja 3 komponen dari blended learning. Ini cukup pemaparan materi dari kami. Saya selaku moderator dan juga penyaji memohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,